Assalamualaikum, siapa yang suka dengan olahan pare? Aku dulu paling gak suka dengan pare karena aromanya menurut aku aneh dan rasanya juga pahit banget. Pokoknya gak bisa ditoleransi deh. Tapi semenjak aku tahu gimana trik masak pare yang enak dan gak pahit, aku jadi ketagihan terus karena emang beneran deh pare itu enak banget. Ternyata gak cuma enak loh teman-teman, katanya pare itu sangat baik untuk kesehatan. Jadi aku sering masak pare ya. Kali ini aku masak pare bareng dengan ikan asin klotok. Kebayang deh rasa enaknya. Oke, langkah pertama parenya kita potong-potong seperti ini. Lanjut buang bagian dalamnya ya. Jadi untuk biji dan lapisan putih-putihnya itu harus bersih, boleh dikerok atau boleh pakai pisau gitu ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Untuk jumlah parengnya di sini aku cuman pakai 2 biji aja ya. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih banyak boleh nambah lagi atau kalau maunya itu sekali makan 1 buah pare pun cukup ya teman-teman karena hasilnya lumayan banyak. Kemudian parengnya itu dipotong-potong seperti ini ya, boleh tipis-tipis banget, boleh agak tebal sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku potongnya sedang-sedang aja ya. Langsung aja kita pindahkan potongan pare tadi ke dalam mangkuk seperti ini ya. Lalu kita tambahkan garam. Setelah itu remas-remas parengnya sampai dia itu agak lentur gitu ya teman-teman. Jadi nanti teksturnya itu jadi agak lentur, nggak kaku seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Setelah itu dicuci dan dibilas sampai bersih. Sampai step ini sebenarnya bisa langsung dimasak ya teman-teman. Tapi kadang untuk teman-teman yang nggak biasa makan pare masih ada rasa pahitnya tapi dikit banget. Nah, untuk menghilangkan rasa pahit yang sampai benar-benar hilang, di sini kita bisa rebus sebentar ya, tambahkan garam dan gula merah. Di sini aku pakai setengah buah. Udah deh, direbus sebentar aja. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Ini pare sudah siap untuk dimasak. Kalau udah melalui 2 proses ini, dijamin aroma nggak enak dan rasa pahit itu hilang ya teman-teman. Lanjut, ini ada ikan asin klotok. Teman-teman boleh pakai ikan asin jenis apa aja. Kita potong-potong sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu tumis, di sini aku pakai bumbu-bumbunya itu bawang merah 7 siung. Kemudian bawang putihnya aku pakai 4 siung, diiris-iris tipis saja semuanya. Oke, ini bumbu-bumbunya diaduk-aduk sampai benar-benar harum. Lalu ada cabai rawit dan cabai keriting. Aku pakai masing-masing tuh 10 buah. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar juga. Setelah diaduk-aduk sampai bumbunya wangi, kita bisa tambahkan potongan ikan asin tadi ya. Oke, potongan ikan asin dimasak sampai benar-benar harum. Aromanya itu loh dijamin bikin perut tetangga jadi ikutan keruyukan ya. Oke, setelah aromanya wangi, kita bisa tambahkan pare ya. Udah deh, diaduk-aduk dan dimasak sampai merata. Untuk dedaunannya boleh dibuang ya karena aromanya udah wangi banget. Ditambahin air supaya bumbunya itu lebih meresap ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan tempe. Tapi ini opsional aja ya, kalau nggak ada boleh di skip. Masukkan gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Untuk garam boleh ditambahkan, kalau aku nggak nambahin ya karena menurut aku ikan asinnya tuh udah asin. Jadi rasanya ini udah mantul banget, gurih dan sedap banget. Kalau udah matang kita tinggal matikan apinya dan tumis pare ikan asin tempe yang enak banget. Siap untuk disajikan. Beneran makan sama ini aja udah mantul banget, gak usah nambah lauk lagi loh. Oke, langsung aja aku ambil nasi putih dan kita nikmati menu olahan kita hari ini. Beneran ini mantuliti banget. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.